ke surga itu jauh lebih mudah daripada ke neraka. Coba kita kalkulasi. Kita punya niat toh, Allah berikan satu kebaikan, niat apik ya. Niat jelek nggak diberikan balasan oleh Allah. Kalau kita kerjakan niat kita dapat satu pahala oleh Allah, tatkala kita mengerjakan kebaikan dalamnya itu, maka Allah balas satu kebaikan berlipat 10 kali kebaikan, dan Allah lipatkan sampai 700 kali lipat kebaikan yang telah kita lakukan. Sementara kalau dosa itu tidak dibalas kecuali sama dengan perbuatan, kecuali orang yang berdosa di tanah haram. Jadi kalau di tanah haram itu Pak, kalau kita berbuat dosa di Mekah itu kelipatan 100.000 kali lipat. Kalau kebaikan juga begitu, yang lainnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Walhamdulillahi jada 'aidan yawman lil mu'minin. Hadirin ibu dan bapak yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita semuanya di pagi ini. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kami lanjut, saya mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan ucapan tindakan kami, karena kami sadar kami yang pegang mic pasti banyak salah. Kadang-kadang kita punya intonasi keras dianggap provokasi. Kadang kita bicara lunak lembut dikatakan tidak tegas. Ya, semuanya karena kondisi. Kita bersyukur kembali pada Allah yang pada pagi ini Allah memberikan udara kita cerah, bisa kita bersilaturahmi. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal selama Ramadan yang telah kita lakukan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sayru a'malina minal a'idina wal fa'ilin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara halal bihalal merupakan suatu hal yang acara tahunan diagendakan di seluruh masyarakat Indonesia. Itu bagian daripada sebuah budaya, tradisi orang Indonesia, tradisi yang dikemas dengan nilai-nilai keislaman. Jadi Bapak Ibu tidak usah a priori, tidak perlu hobi dengan tradisi budaya, tidak. Karena halal bihalal merupakan banyak simbolisasi kemuliaan, simbolisasi sebuah persatuan, sebuah kekuatan, sebuah penyatuan, sebuah ketundukan kepada Allah, dan perkataan hati sama orang-orang yang beriman. Maka dikatakan dengan kalimat halal bi halal, artinya halal dengan halal. Kalau dalam bahasa kita, kata-kata kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya al-istiqlal, al-istihlal. Kalau istighfar itu minta ampun, saling kita mohon maaf, ya istighfar.
Tapi kalau al-istihlal, saling minta kehalalan, ada poinnya. Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang telah berbuat zalim, aniaya kepada saudaranya, yang menyangkut harga dirinya maupun menyangkut yang lain, maka hendaklah dia segera minta kehalalan baginya padanya sebelum uang sudah tidak bernilai sama sekali. Jadi memang Idul Fitri merupakan event yang paling tepat untuk apa? Minta kehalalan. Coba Bapak Ibu, apa sih dampak ketika orang membawa dendam? Maka siapa orang telah berbuat zalim, mendolimi saudaranya dengan ucapankah itu, perbuatankah itu, dan macam-macam, maka segera minta kehalalan sebelum mati. Kenapa begitu? Nabi menggunakan sebelum dinar dan dirham tidak berfungsi ketika itu. Bapak Ibu, ketika kita zalim, sekarang kita zalim, kita biarkan kezaliman kita, tidak minta maaf, tidak minta kehalalan kepada orang yang telah kita zalimi, baik ucapan kita, perbuatan kita, provokasi kita, bisikan buruk kita. Ingat, hari kiamat Allah minta tebusan kepada kita. Uang tidak berfungsi, maka mereka yang telah mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, menipu rakyat, segera minta kehalalannya ketika suatu hari kiamat, ketika dinar, dirham, rupiah tidak berfungsi kembali, maka Allah akan kumpulkan mereka, Allah akan tunjukkan kesalahannya. Kalau memang tidak ada uang yang bisa dibayarkan ketika itu, dan mungkin tidak mungkin ada, maka Allah ambil kebaikan dia, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau tidak cukup, maka dosa orang yang dizalimi oleh dia diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang telah berbuat zalim. Bapak Ibu, kita sudah usia. Saya Bu, kalau masa muda dulu ceramah menggebu banget, perang oke, tarung siap dulu. Sekarang tua, jihad siap, bela agama siap, tetap idealisme, tapi metodologi, mekanisme dakwah kita rubah. Saya sekarang mendalami peradaban Jawa, Pak. Saya dalamin. Saya bangga sebagai orang Jawa, tapi saya lebih bangga sebagai seorang Muslim. Bapak Hamka, rahimahullah, tahu Pak Hamka, Bu? Siapa? Pak Hamka itu singkatannya apa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia itu dulu difitnah oleh Bapak Presiden Pak Karno, di penjara selama 2 tahun 4 bulan. Begitu dikeluarkan, dendam tidak. Ditanya oleh orang-orang, Buya, Anda nggak sakit hati kepada Pak Karno yang memenjarakan Anda tanpa proses sidang, tanpa hanya dengan tuduhan tidak dapat dibuktikan? Tuduhan itu sampai Anda mendekam di penjara selama 2 tahun 4 bulan, nggak sakit hati, tidak nuntut, tidak sama sekali. Saya maafkan dia. Karena itulah cara Allah mendidik beliau. Dia mengatakan, sekiranya saya tidak di penjara Bung Karno selama itu, maka tafsir Al-Azhar tidak mungkin saya selesaikan di luar, walaupun selama 20 tahun, bahkan habis umur saya tidak mungkin dapat menulis tafsir Al-Azhar yang ia selesaikan 2 tahun 4 bulan di penjara. Mr. Muhammad Yamin juga memfitnah Buya Hamka, termasuk seorang penulis namanya Pramudia Anantatur telah memfitnah Buya Hamka lewat media sosial, lewat koran waktu itu. Pak Hamka sakit hati? Enggak. Bahkan Pak Pramudia Anantatur itu telah mengantarkan, karena dia itu sudah pernah memfitnah beliau lewat media, lewat koran yang ia milik beliau itu, maka dia minta maaf langsung ke Buya Hamka dengan mengantarkan anak dan menantunya agar menantunya diislamkan Buya Hamka dan diangkat sebagai murid beliau. Bapak,
Ini pemimpin, karakter pemimpin kita dahulu jauh dari dendam, jauh dari sakit hati, jauh dari kata-kata yang buruk, kata-kata indah dicerminkan ke kita semuanya. Pak Karno minta maaf kepada Pak Hamka. Bahkan Pak Karno menulis sebuah surat tulisan, nanti kalau saya mati, saya minta Buya Hamka yang menyolatkan saya pertama kali. Dikasihkan tulisan kepada Buya Hamka oleh utusan presiden. Begitu sampai Pak Hamka tanya, sekarang di mana Bung Karno? Di rumah. Beliau sudah meninggal. Beliau menangis, langsung berangkat. Pak Hamka adalah orang yang pernah beliau penjara. Beliaulah yang telah mengimami, mendoakan Pak Karno yang pertama. Kenapa? Kebesaran jiwa seorang muslim. Jenengan pitik di serampang sikile dendam sampai bertahun-tahun. Kami pernah sampaikan di kajian-kajian di berbagai tempat. Bagaimana pentingnya orang yang bisa memaafkan itu, karena apa? Ini ada di dalam alam semesta ini ada hukum, ada dua. Yang pertama yang hukum kauniyah, hukum Allah yang Allah tetapkan di alam semesta ini tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu tidak akan pernah mendapatkan hukum Allah di alam semesta ini akan terjadi perubahan, pergantian, tidak. Mulai Allah ciptakan alam semesta sampai hari kiamat, hukum tidak pernah berubah. Itu namanya kauniyah. Yang kedua adalah hukum yang dikatakan ahkam syariah, yaitu hukum Allah yang Allah tetapkan, Allah di dalam syariat agamanya. Mungkin Bapak yang pernah ngaji di mana itu Balai Fatimah pernah kami sampaikan. Kaidah yang pertama, alam semesta apa? Alam ini akan merekam Bapak Ibu, maka alam akan merekam semua yang kita persepsikan, semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, maka terekam oleh alam semesta dan kembali kepada kita seperti yang kita persepsikan. Maka jangan sampai kita punya persepsi yang buruk kepada tetangga, kepada mertua, kepada istri, kepada anak, kepada orang dekat, jangan. Kepada pimpinan PJM, kepada pimpinan PJM begini, kenapa nggak jadi-jadi? Padahal sebentar sudah banyak. Jangan-jangan uangnya ngeremes, jangan, buang pikiran jelek. Itu kembali kepada kita sendiri. Maka teori macam ini, teori tentang persepsi itu digunakan oleh para ilmuwan, para saintis, para medis sekarang menggunakan teori persepsi. Maka diajarkan kepada para pasien untuk apa? Untuk senantiasa punya persepsi yang baik dengan apa? Dengan apapun yang terjadi pada kita. Saya kan seorang, ya ngapunten ya, sering meruqyah orang yang sakit macam-macam. Pak, saya kena sihir. Ini bahasa ini penuh Pak. Ini untuk orang kena sihir banyak. Sampai sekarang barusan saya balesin. Pak Ustaz, siapa yang nyihir saya? Saya katakan Bapak Ibu semuanya, jangan abaikan siapa yang nyihir saya, abaikan semuanya. Yakinlah penyakit apapun yang Anda derita sebagai ujian murni dari Allah. Penyakit apa saja, abaikan selama kita masih punya Allah, kita masih bisa ibadah, kita bisa sholat, silaturahmi bisa tetap berbahagia. Karena apa? Itu salah satu cara menguatkan jiwa seorang. Persepsi yang baik kepada Allah. Maka sebenarnya ketika dikatakan al-istihlal, meminta kehalalan itu banyak sekali faedah-faedah dalam silaturahmi. Ini saya kutip dari dua kitab. Yang pertama, kitab namanya Fiqhul Akhlaq, karya Syekh Abdurrahman Al-Adawi. Kedua ada kitab namanya Al-Akhlaq Islamiyah, karena Syekh Abdurrahman Al-Maidani. Ini dua kitab cukup kompleks, cukup lengkap dalam masalah fikih akhlak. Saya lihat dalam bab masalah silaturahmi. Hadirinullah. Betapa banyak ketika kita sudah lama tidak pernah komunikasi, tidak tahu siapa saudara kita, tidak tahu siapa pimpinan kita, tetangga kita. Maka ketika bulan Syawal, ketika bulan Idul Fitri itu, kita bisa silaturahmi, menyambung hubungan kembali untuk menyambung namanya sambung rasa. Sambung rasa itulah yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Dengan sambung rasa, maka kita bisa meminta kepada Allah dengan kekuatan jiwa kita,
dengan sambung rasa kita itu banyak kemudian Allah berikan. Ini contoh begini Pak, saya beri contoh. Makanya begini, silaturahmi itu ibarat seperti sebuah kulit Bapak Ibu. Ya, kulit. Kulit ini ketika tidak pernah dikasih air menjadi kering, maka kulit akan kaku, susah dikendalikan. Tapi ketika kulit atau kanebo kita untuk nyuci mobil itu, kalau itu sering kita kasih air, maka dengan mudah kita gunakan. Maka sama dengan silaturahmi, ketika orang sudah lama tidak silaturahmi, dia kaku, maka kehidupan akan semakin kaku. Semakin banyak silaturahmi, semakin lunak hatinya, semakin mudah pula Allah turunkan rezekinya kepada orang-orang yang suka silaturahmi. Maka Bapak Ibu, jangan kita punya ego, biarkan egonya Pak. Buang egonya. Mohon maaf. Masa saya pindah PDM mau silaturahmi ke PDM? Masa mau keranting? Jangan. Bapak datanglah. Mungkin ibu-ibu Bapak yang pernah kami kunjungi ke rumahnya. Banyak Pak, itu kalau kemarin ini mampir ke rumah beliau, ke rumah ini, saya tanya kenapa? Walaupun jenengan yang saya datang ini belum pernah sekalipun datang ke rumah kami. Sakit hati tidak. Kenapa? Setiap orang yang silaturahmi itu maka Allah berikan kebaikan, dosa. Maka ketika orang berjalan dari Blitarkah dia, dari Kediri ke tempat mana yang tuju, maka dosanya dengan jalan kakinya, putaran motornya Allah cabut, Allah hilangkan, Allah jatuhkan dosa di jalan. Ketika dia silaturahmi sampai kepada orang yang dituju itu, apapun sambutan dia, ya Pak. Buatan bareng Mas Aziz, anggota dewan dikai wedang aku tak gelah ndak pantas, ndak. Siapapun Pak, apapun tanggapannya tidak masalah. Karena apa? Kebaikan sudah Allah berikan kepada orang yang silaturahmi. Sampai sana, begitu nanti sampai sana nanti, maka ketika dia pulang, maka orang yang silaturahmi itu mengambil dosanya orang-orang yang di rumah tadi itu, Allah ambil, ikutkan kepada orang silaturahmi, dibuang di jalan. Makanya semakin banyak tamu semakin bermanfaat, semakin orang sering silaturahmi semakin bermanfaat. Makanya dalam hadis dijelaskan, man ahabba an yubsata rizqahu rizquhu wa insya'lahu fi asari falyasil rahimahu. Pada siapa orang yang ingin agar Allah buka bentangkan rezekinya, Allah panjangkan asarnya umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Walaupun di sana ngobrolnya macam-macam, Bapak faedahnya besar Bapak. Kenapa? Melunakkan hati. Itulah yang digunakan oleh orang-orang Islam untuk membujuk kita supaya mereka pindah agama. Dengan apa? Silaturahmi Pak, ya kan Pak? Para tokoh agama lain yang dulu dimasuk desa-desa, rumah-rumah didatangi sama beliau, dikasih indomie, dikasih permen, sering jagongan, sering rumpi, kalau ada kesulitan dibantu. Akhirnya apa? Maka agama bisa pindah dengan itu. Karena apa? Silaturahmi dapat melunakkan hati dan dapat ucapan kita diterima orang lain. Penjenengan kan aktif di pengajian di mana-mana. Ada orang datang, ngasih nasihat, bla bla bla, sudah nasihati api. Dengan seorang yang suka datang ke rumah jenengan, suka silaturahmi, kira-kira nasihat lebih masuk mana? Maka lebih masuk orang-orang yang suka silaturahmi. Maka sebenarnya silaturahmi itu merupakan perkara yang wajib bagi para ustadz, para mubalik, dan para ulama. Yang wajib sering datang ke majmu'nya, dan tidak harus dia menunggu matnya datang ke rumah beliau. Jemput bola. Lihat Bapak-bapak, agama lain begitu, sampai agama kita ikut. Ini poin-poinnya di dalam kitab Bapak, dalam kitab Al-Akhlaq Islamiyah. Hadizakumullah ya. Maka Rasulullah SAW, ma min dzambin, tidak ada dari sebuah dosa itu ajdar an tu'ajjal uqubatahu, yang agar yang pantas disegerakan hukumannya di dunia ini, minal baghi wa qati'atir rahim, selain daripada orang yang zalim dan orang yang suka memutus silaturahmi. Bapak Ibu,
Coba apa kata Rasulullah? Tidak ada dosa yang lebih layak disegerakan di dunia selain orang yang zalim dan orang yang suka mutus silaturahmi. Karena ketika orang putus silaturahmi, banyak dia menghilangkan kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan yang telah dia hapus, dia campakkan, dia hilangkan dengan apa? Dengan suka memutuskan silaturahmi. Jadi kita orang silaturahmi itu orang bisa punya kesempatan untuk saling memaafkan satu sama lain, mudah. Jadi kalau pas lebaran dia keluar loh. Kami itu punya desa Pak di Malang sana. Desa saya dulu. Desa tempat di mana saya lahir di Malang. Malang Selatan. Itu kalau sudah lebaran semacam ini, maka hari pertama, hari kedua itu bapak-bapak harus keluar rumah. Separuh desa, beberapa RT. Hari 3-4 mama yang keluar. Jadi hari pertama Pak, itu bapak-bapak keluar semuanya saling berkunjung kemana-mana begitu. Hari ketiga keempat mama yang keluar bareng-bareng saling mengunjungi rumah masing-masing. Jadikan semacam event untuk menghilangkan dendam, menghilangkan iri, dengki dan terusnya. Maka event yang semacam itulah yang menjadikan suatu kemuliaan. Dengan begitu akan hilang prasangka yang buruk, akan hilang pikiran yang buruk, akan hilang juga persepsi yang tidak akan hilang. Dengan apa? Dengan saling silaturahmi. Itulah yang dinilai orang Jawa itu hebat Pak. Orang Jawa itu luar biasa. Makanya saya katakan jangan fobi dengan budaya, jangan. Karena apa? Banyak mengandung simbolisasi kehidupan. Kalau orang Jawa kan mesti kalau lebaran kan bikin kupat gitu Pak. Kita sudah paham masalah itu. Kupat itu adanya ngaku lepat, minta maaf, segera minta maaf, tidak perlu menunggu tahun depan. Kapan kita salah segera minta maaf. Itu kan simbolisasi. Kupat itu adalah laku papat. Yang pertama Pak, yang pertama lebar itu selesai. Maka segala perkara yang kalau kita punya masalah segera selesaikan. Dengan selesainya bulan puasa, selesaikan pula saling minta maaf yang namanya melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan, kezaliman yang telah kita perbuat dengan saudara kita. Lebar, lebur, luber, kan gitu gimana? Luber itu lek pas dia ya kudu ngetono duit. Lebih-lebih anak masjid nggak jadi, kok nggak jadi Bu? Sing izin ki sinten Pak? Sing izin masjidnya apa uang Islami? Malu Pak. Kulai akhir-akhir ya Pak pakai kopiah putih irem. Dulu saya nggak pernah mau, saya itu dulu jarang pakai kopiah hitam. Kenapa Pak? Karena kopiah hitam itu Pak jarang masuk masjid perjalanannya. Ayo jenengan buka. Maka jarang Pak kalau kita ke masjid itu lebih-lebih masjid yang mau baru bangun itu orang yang pakai songkok hitam itu jarang sekali. Jarang Pak. Yang ada pakai sorban warnanya kopi susu, Imam Bonjol, Pak Soekarno-Hatta yang pakai kopiah itu Pak jarang masuk masjid Pak. Kami Pak. Pak Soekarno-Hatta saya ngabang ini loh Pak, ikut jarang ke masjid. Makanya kalau ke masjid siapa? Yaitu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, tertulang ke 5.000, 2.000. Sing 1.000 jarang ke masjid kemana? Ke mall, ke toko baju, ke toko emas, toko sepatu, itu ke sana. Yang songkok hitam ke sana, yang ke masjid sering dulu Patimura. Kalau Jumat Pak, saya kadang ikut takmir, buka kotak amal, tak buka golok yang muncul. Mau pingsan saya. Ini sudah golok semuanya itu. Mana yang bersongkok hitam? Pak. Pinbang 2.000 jaluk swarga. Jangan Pak. Apa bedanya surga dengan toilet di pasar? Parkiran itu loh Pak, 3.000, 2.000. Masuk toilet 2.000, masa kita samakan ke surga? Bill Gates, tahu Bill Gates Pak? Bill Gates
Dia bikin suatu ibarat. Ini nih. Jadi ini kata Bill Gates. Ini orangnya nggak beriman loh, Bill Gates itu. Saya doakan semoga Bill Gates ini segera menjadi orang yang baik, ya, hartanya yang banyak digunakan untuk kemakmuran masyarakat atau dunia. Tapi kalau enggak, tetap nakal, moga-moga Bill Gates segera pindah ke Balikpapan. Semoga kalau enggak tobat, segera pindah oleh Allah, dipindahkan ke Balikpapan dia. Mati. Jadi begini, kata Bill Gates, orang yang sedekah itu, orang mengeluarkan hartanya itu kepastiannya itu lebih pasti dari gravitasi bumi. Gitu Pak. Bumi punya gravitasi, apapun yang ada, itu kalau ditaruh begini Pak, itu jatuh ke bawah. Yakin enggak Pak? Ini kalau pas saya lepaskan jatuh ke atas ke bawah. Ke bawah. Pasti karena Pak, teori gravitasi bumi. Maka sebenarnya kata beliau yang tidak beriman kepada Allah, yang bukan seorang muslim, dia mengatakan kepastiannya orang yang mengeluarkan harta itu lebih pasti baliknya daripada gravitasi bumi, kata dia. Makanya ketika itu dia mengeluarkan uang 22 miliar dolar dikeluarkan sama dia untuk bantuan fakir miskin, orang jumbo, yatim piatu, panti asuhan, diberikan berapa? 22 miliar dolar. Dan kurun waktu nggak sampai setahun, Bill Gates punya keuntungan 78 miliar dolar. Coba Pak, saya mau tanya, orang yang terkaya di dunia sini Pak, ingat nggak? Tahu nggak Pak? Nggak tahu kan? Orang Jawa Pak. Orang terkaya di dunia itu Hamengkubuwono VII. Biasanya nggak punya cerita. Jadi uang Raja Jawa ini untuk membangun negara di dunia. Jerman terbangun dari uang Raja Jawa. Maka kita nggak tahu sejarah. Perang Dunia I, ketika Sekutu menang, Jerman itu jatuh. Maka Jerman minta ganti kepada Belanda. Belanda waktu itu banyak jajan di Indonesia, Nusantara, banyak tanah-tanah yang ia kuasai. Mulai dari Pakubuwono I dulu, Pangeran Puger, Raden Madrajat, Pakubuwono I dulu itu dibantu oleh Belanda. Pakubuwono itu kan akan diadu domba. Belanda minta kapling tanah sepanjang pantai utara, Pantura, tanah milik Belanda. Belanda menjual tanahnya untuk membayar ke Jerman. Yang bayar siapa? Hamengkubuwono VII. Dibayar tunai. Uangnya digunakan untuk bangun Jerman, bangun PBB. Amerika terbangun dari uang Raja Jawa. Makanya saya bangga dengan orang Jawa Pak. Tapi lebih bangga sebagai seorang Muslim. Maka dengan begitu jazakumullah ya. Ini cerita sejarah. Maka sangat tidak elok kalau kita punya suatu keraguan. Maka kata Bill Gates, kepastiannya sudah pasti. Maka orang yang keluarkan hartanya itu jauh lebih kuat, lebih pasti daripada gravitasi bumi. Tidak ada orang sedekah miskin, tidak ada. Tidak ada cerita orang yang mencuri kaya, tidak ada. Apapun yang ia lakukan, kalau ada orang yang mencuri perbuatan, mencuri harta, maka Allah akan ambil harta itu beratus lipat dari harta yang ia ambil di dunia. Nggak ada ceritanya orang koruptor itu ya, nggak ada. Itulah kita pentingnya untuk menyambung silaturahmi. Faqala rajulun ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku amal apa yang dapat mengantarkan mudah aku ke surga. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama, kamu tidak menyekutukan, engkau sembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalat, kamu dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, membayar zakat. Wa tasil rahimah, dan adalah kamu sambung silaturahmi. Ternyata silaturahmi ini merupakan amalan yang sangat cepat mengantarkan ke surga Allah. Ya, diajarkan.
Maka silaturahmi itu akan dapat begitu Pak, dapat apa itu, dosa kita rontok di jalan, kita ketemu dengan pestul wajah yang ceria, dosa kita dihilangkan oleh Allah, ketemu kita berjabat tangan dengan saudara, dosa kita dijatuhkan sama Allah. Maka sebenarnya Bapak Ibu, ke surga itu jauh lebih mudah daripada ke neraka. Coba kita kalkulasi, kita punya niat toh, Allah berikan satu kebaikan, niat api ya. Niat jelek nggak diberikan balasan oleh Allah. Kalau kita kerjakan niat kita dapat satu pahala oleh Allah, tatkala kita mengerjakan kebaikan dalamnya itu, maka Allah balas satu kebaikan berlipat 10 kali kebaikan, dan Allah lipatkan sampai 700 kali lipat kebaikan yang telah kita lakukan. Sementara kalau dosa itu tidak dibalas kecuali sama dengan perbuatan, kecuali orang yang berdosa di tanah haram. Jadi kalau di tanah haram itu Pak, kalau kita berbuat dosa di Mekah itu kelipatan 100.000 kali lipat. Kalau kebaikan juga begitu, yang lainnya enggak. Satu, Allah lipatkan. Yang kedua, segala macam kebaikan Allah mudahkan. Maka kalau kita gunakan logika yang paling sederhana pun, berbuat baik itu jauh lebih mudah daripada perbuatan yang jelek. Kita ketemu assalamualaikum dapat kebaikan, ketemu kita senyum dapat kebaikan, keluar ada duri, ada batu di jalan kita singkirkan, ada kebaikan, banyak kebaikan. Untuk berbuat jahat butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh keberanian, dan butuh kenekatan. Pak, orang mau berbuat jahat dengan bagus itu kan enak, berbuat baik. Jahat itu mau minum khamr juga butuh duit, mau ngerampok butuh senjata, butuh keberanian, macam-macam. Susah Pak. Makanya dalam surat Al-Quran Allah berfirman menjelaskan, ahli surga tanya, ma salakakum fi syaqar. Hai mas, zaman kenapa kok sampai neraka syaqar itu? Kenapa? Yang gumun ahli surganya gue heran. Mas, kenapa sama kok sampai ke neraka itu? Sebabnya apa? Gumun saya. Masalah kakum fi saqar qaul lam nakum minal musallin. Yang katakan apa? Karena dulu ketika dunia kami orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi yang gumun siapa? Kok kamu ke surga gimana ya? Enggak. Yang surga tanya, kenapa kamu di neraka? Bukankah ke surga lebih mudah semuanya? Allah mudahkan, Allah lipatkan pahalanya. Kenapa kau ke neraka? Susah. Bapak Ibu yang tidak Allah SWT. Ada beberapa poin ya. Ini Allah firmankan. Bapak baca, lihat surat Fatir ayat 29-30. Yang punya HP silahkan dilihat. 29-30 surat Fatir. Allah firman. Innal ladzina yatluna kitaballah, sama dengan hati ini, wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bapak Ibu, Allah berikan kita kunci kehidupan. Ini setelah bulan Ramadan. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah, maka orang-orang yang telah membaca kitab Allah ta'ala, yatlu tilawatan, ada qira'a yaqra'u qira'atan, ta'ala yatlu tilawah, itu adalah orang yang suka membaca plus tadabbur. Jenengan baca tok Quran itu kebaikannya banyak, pahalanya banyak. Apa kata Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid mengatakan, inna tilawatal Quran min ubudiyatin nafsi wa taqwiyatir ruh wa taqwiyatil jasad. Maka orang yang baca Quran itu adalah orang yang telah ubudiyah jiwanya, menutrisi jiwanya, menguatkan ruhnya, menguatkan fisiknya pula. Al-Quran. Satu. Yang kedua apa? Wa aqamus shalat, yaitu orang-orang telah mendirikan salat. Bapak Ibu, Allah perintahkan apa? Wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'rakinai, orang beriman dirikan salat, bela zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.
kalimat warka'u ma'rokin, rukulah sama orang yang ruku. Dalam kitab Fadlus Salatil Jamaah, Dr. Fadlul Ilahiyah menjelaskan begini. Maksud ayat ini yaitu sallu fi jama'atihim, ay sallu ma'al musallin. Bagi kaum lelaki itu maka sholat kamu bersama orang-orang yang sholat, sholat kamu bersama jamaah. Gitu, Pak. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu, kalau sholat itu dikerjakan di mana, Pak? Di masjid. Terutama bapak-bapak, sholatlah 5 waktu di masjid, Pak. Ini adalah orang lelaki yang soleh, tetapi lelaki yang solihah, sholatnya di rumah. Lelaki soleh, sholatnya di masjid. Lelaki solihah, sholatnya di rumah. Lah masjidnya baru, masa subuh cuma setengah soft. Tidak pantas, Pak. Saya tadi beritahu siapa tadi? Ini masjid tertua, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah tahun 1826 berarti pada masa perang Jawa, perang Diponegoro dengan VOC 825 sampai 830. Dan juga diperoleh sekitar tahun 1886. Kalau 1886 itu masa B8, pindah kepada HB9, kemudian 8 ke 9. Jarah, Pak. Sekarang habis 10. Raja-raja Jawa itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Hadimullah ya. Suatu hati lagi Rasulullah menjelaskan. Oleh karena Allah, maka dalam forum silaturahmi itu halal bihalal semacam ini adalah forum yang paling tepat Bapak untuk pertama termasuk perkara yang paling dibenci sama iblis adalah ketika orang saling silaturahmi. Iblis berkehendak agar kita terpecah belah, agar kita tidak saling mendatangi, saling mengunjungi rumahnya, saling memaafkan, saling membantu. Maka dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi itu, ketika orang memutuskan silaturahmi itu, maka setannya senang. Untuk apa? Untuk supaya dia mudah diganggu oleh setan, terutama orang yang telah memutuskan komunikasi dengan orang-orang dekat, Pak. Mohon maaf, Ibu, tahu nggak kenapa sih banyak orang-orang kena kanker payudara, kena hipertiroid, berbagai macam penyakit ada. Kenapa permasalahannya? Kenapa ada kanker di kandungan? Itu adalah termasuk salah satu dari perkara-perkara kerusakan psikologi. Jadi kalau orang itu retak, kalau orang itu retak hubungan dengan suaminya, komunikasi nggak lancar, dia sering kecewa, menahan kekecewaan terhadap suaminya, menahan rasa sakit, menahan rasa jengkel yang bertumpuk-tumpuk lama. Ingat, kalau orang kena penyakit kanker payudara dan kena hipertiroid gondok, tiroid ke depan, hipertiroid kan kadang-kadang ke matanya keluar, kadang ginjalnya nggak besar tapi mendesak ke jantung, sak napas. Kenapa? Hipertiroid dari mana permasalahannya? Psikologi, Pak. Dulu kami sampaikan dulu di kajian-kajian kami. Bertahun-tahun kami meneliti dunia penyakit. Maka orang yang pendendam, orang yang suka jengkel, orang yang suka ego, tidak menghilangkan egonya, tidak mau ke rumah saudaranya, tidak mau ke rumah tetangganya karena dia kaya, dia punya jabatan, egonya tinggi. Nah, saya nggak mau, silakan Pak, diabetes dan stroke menunggu Anda yang semacam ini. Saya kan sampaikan dulu, silakan pilih penyakit, tapi jangan pilih, ingat Pak, ojo milih stroke. Pak, ya Allah, kula niki lho, saya pernah lihat di rumah saya dari pintu itu kan kaca. Ada orang, Pak, suaminya stroke, Pak, yang bawa itu istrinya dorong masuk ke rumah saya. Begitu nyantol-nyantol, Pak, langsung apa? Istrinya dipukul, Pak, kepala suami dipukul, Pak, dijedu, tahu jedu ya? Saya ngelihat dengan mata saya, Ibu. Ya Allah, nelongsoni wong stroke. Anak nggak peduli, istri berani, orang merasa capek karena apa? Karena ini penyakit psikis. Itulah, maka coba dia lihat. Saya tanya kepada mereka, mohon maaf, Ibu, saya mau tanya. Kondisi Bapak dulu sebelum sakit itu orangnya pemaaf, dadanya longgar,
mudah senyum, tidak mudah marah, atau orangnya temperamen, mudah marah, mudah tersinggung. Apa kata dia? Oh, tak, bojoku iki ra kena duduk uang. Dan terus dia tidak punya hari kecuali harinya mak Senin. Anak diseneni, bojo diseneni, semua seneni, semuanya Pak. Akibatnya Pak, sampaikan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan tidur ada beban pikiran. Maafkan orang. Walaupun mereka telah menyakiti kita dengan fitnahnya, dicaci maki, dijelek-jelekkan semuanya, ingat bahwa maafkan dia. Maafkan dia, maafkan dan buang dendam, buang marah, tidur dengan nyaman. Insya tidur setengah jam sampai dengan 5 jam. Rasulullah SAW tidur sehari malam cuma 1 jam, setengah jam, maksimal 2 jam. Coba lihat dalam kitab Zadul Ma'ad. Sakit enggak, kenapa? Berkualitas, kenapa? Dendam tidak ada, marah tidak ada, kecuali marah membela agama Allah, membela Islam. Dibuang. Maka kalau lebaran kan begitu kan, luber itu apa? Memberikan sedekah yang kita keluarkan. Begitu kita punya kupat, laku papat, pertama Pak, yaitu lebar, sudah selesai, segera selesaikan urusan masing-masing. Jangan sampai urusan nanti Pak, kita tunggu sampai hari kiamat. Jangan, selesaikan di dunia seperti para tokoh kita dahulu. Kita punya salah, segera minta maaf, selesaikan dunia sebelum di akhirat ada pengadilan. Lebar. Kedua, luber adalah memberikan infak, memberikan sedekah. Lebih-lebih pasal penlebaran semacam ini Pak, ini bukan halal bihalal. Saya yakin nanti kota infaknya banyak merahnya itu. Yakin saya. Bapak Ibu, saya punya teman-teman waktu kuliah dulu dari Riau. Ada Ustadz Mawardi, sudah dokter Mawardi dari Riau. Orangnya kreatif Pak beliau. Dia mengajak masyarakat untuk memangkas rokok. Jadi masyarakat yang dia bina itu, yang perokok dipangkas. Kalau sehari mengerokoknya 2 pak, diambil 1 pak, diinfakkan. Jadi 2 pak kan, ngerokok 1 pak. 1 pak itu diinfakkan. Di kampung Pak, nggak berapa, jadi masjid Pak. Akhirnya Pak, mereka sembuh dengan sendirinya. Dengan suatu keyakinan, dengan masukan, akhirnya mereka pada tidak merokok. Digunakan, lebih bermanfaat digunakan bangun masjid. Aneh Pak, orang ngerokok itu disumet, disedot, diguak, sedot, guak. Saya tidak melarang merokok, silakan. Mau yang ngerokok, silakan ngerokok sing linting di itu Pak. Bako, cengkeh, jangan pakai klobot, itu bagus, tidak sampai merusak. Yang merusak itu banyak bahan kimia di situ. Kita minum, kita rokok terus nggak mati-mati, nggak bedot-bedot. Cuma resikonya kalau yang ngerokok pakai rokok yang lama, gampang mati. Sumet lagi, mati lagi, sumet lagi, mati lagi begitu. Tapi efeknya kecil. Cuma kurang keren. Malah sekarang anak muda pakai kereta api namanya yang kayak korek disedot, terus gitu langsung. Ini asapnya kalah itu, gerbong kereta api itu kalah ini. Bahaya itu Bapak Ibu. Hati-hati ya. Hadiratullah ya, ini poin-poin ya. Di samping perkara di atas, maka ketika orang silaturahmi dalam event apapun ya silaturahmi itu, maka Allah akan berikan kelimpahan dan keberkahan rezekinya. Makanya judul saya pengajian kami apa judulnya? Silaturahmi itu ya silaturahmi hidup ringan tanpa dosa. Karena sebenarnya orang ketika silaturahmi dosanya hilang, dilangkap sama Allah. Maka ketika orang dosanya hilang, badannya ringan. Kalau kita merasakan keberatan dalam segala macam kebaikan kita berat, ke masjid kita berat, 5 waktu jamaah kok berat, ya. Baca Quran kok berat, ke tetangga kita berat, silaturahmi berat, ke majelis talim kok berat, bantu orang kok berat, ketahuilah berat-berat sama itu karena dosa yang belum kita hilangkan, atau banyak dendam-dendam yang telah kita simpan belum kita buang. Berat ibu jadinya. Maka Bapak itu menjadi orang yang paling bahagia, itu orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sedih dengan suatu penyakit yang Allah berikan. Itu cara Allah yang terbaik untuk menghilangkan dosa kita Bapak Ibu. Cobalah kita lihat peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf
sudah dianiaya saudaranya, dibuang, masukkan sumur, diambil sama orang, dijual, dibeli seorang pembesar di Mesir. Setelah itu difitnah, dipenjara hampir selama 8 tahun lamanya. Bersama dia ada dua orang yang dipenjara satu kamar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang ini Pak, dua orang dikeluarkan dulu. Dia mimpi, Yusuf, aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi itu kok saya menyediakan minuman untuk raja, untuk tamu-tamu, untuk raja. Coba aku juga mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi menaruh roti di kepalaku, kemudian ada burung gagak, rotinya dimakan. Saya melihat kamu orang yang soleh, maka tafsirnya mimpiku seperti apa? Yusuf katakan, adapun kamu, nanti kamu akan segera keluar dari penjara dan kamu akan diangkat oleh raja untuk menjadi orang yang menyuguhkan minuman makan untuk tamu-tamu raja. Adapun kamu yang mimpi membawa roti dimakan gagak, nanti kamu akan keluar dan kamu mendapatkan hukuman mati. Tafsir ngawur. Ya mungkin kata dia begitu. Padahal Bapak Ibu, Nabi Yusuf adalah orang yang terbaik di penjara, orangnya lebih soleh, orangnya lebih takwa, lebih baik akhlaknya, karakternya, tampilnya lebih baik. Kenapa Allah keluarkan terakhir? Yusuf di penjara dikeluarkan saat ini orang didahulukan. Cuma ingat Pak, ketika orang di penjara keluar pertama Pak, dia sebagai pembantu, yang kedua mendapatkan hukuman mati. Yusuf yang diperpanjang oleh Allah di penjara, dia keluar sebagai seorang raja dan gubernur. Itulah hikmah dari peristiwa ketika orang sudah lama sakit gak sembuh-sembuh, orang jatuh miskin gak kaya-kaya, ketika orang sudah dalam kondisi yang susah, bertahun-tahun dalam himpitan, kesulitan keras, ya Allah, pasti aku akan buka, kita akan dengan apa itu. Jadi kalau seandainya Allah membuka rasa tabir di balik peristiwa yang kita hadapi, kita pasti akan tersenyum dan berbahagia karena karunia ujian dari Allah. Bapak Ibu yang sekarang masih diberikan Allah ujian, sakit belum sembuh, bersabar. Saya nggak mengatakan yang sabar ya Pak, enggak. Kami yakin jenengan lebih sabar daripada kami. Nikmatilah Pak, sakit nikmati, karena apa? Itu karunia dari Allah. Makanya orang beriman itu nggak pernah susah. Sakit nggak masalah. Gak ada bedanya sakit dengan sehat. Dikasih kaya, alhamdulillah. Miskin gak masalah. Kurang biasa, pas-pasan biasa, namanya hidup. Bersyukur kepada Allah. Maka apapun Allah berikan pada kita, kita nikmati, kita syukuri, bagian daripada sifat kasih sayang Allah kepada kita. Ini kan tak contohkan dulu. Saya ulang kembali untuk mengingatkan pikiran kita, Pak. Tahun kemarin ya, sudah 1 tahun lebih, salah seorang dosen teman saya di Brawijaya, rumahnya di Kanjuni Kama, itu telepon, Ustaz kapan ke Malang? Hari Sabtu insya Allah. Sampai di sana Pak, dia cerita, dia baru kena tipu uang 2,8 miliar. Tipu 2,8 miliar. Nggak berapa lama, teman kami sendiri di Blitar kena tipu 6,4 miliar malahan. Terus saya bertanya kepada beliau, kenapa datang? Kenapa perlu saya? Apa perlu saya putar giling? Biar nanti yang nipu itu bingung mengembalikan uang jenengan langsung begitu? Begitu maksudnya? Kalau yang saya kerjakan, Anda minta itu, apa bedanya saya dengan dukun? Saya balikkan tanya, memang potonganku pantas ya jadi dukun? Kan enggak. Bapak Ibu, saya berikan 4 pertanyaan pada beliau. Pak, saya mohon maaf, saya punya pertanyaan, tolong dijawab dengan hati. Yang pertama, uang segitu menurut Anda banyak apa sedikit? Banyak Pak Ustadz, saya down, pikiran saya jatuh, saya patah semangat, saya down sudah. Ini hari gelap buat saya. Baik, saya katakan, baik sekiranya sama Allah mengembalikan uang Anda, Allah kembalikan, saya doakan Allah kembalikan uang Anda. Allah minta ganti fungsi kedua mata, boleh enggak? Mata masih utuh, nggak bisa melihat, uang Anda balik. Jangan, nggak boleh. Kalau diganti dengan fungsi kedua ginjal, sehingga Anda nggak bisa ginjal-ginjal, nggak bisa. Diganti dengan fungsi jantung, jantung masih ada, nggak berfungsi,
jangan. Dengan paru, jangan. Kedua kaki, jangan. Kedua tangan, jangan. Di mana banyaknya? Bukankah Allah berikan nggak ternilai harganya, Pak? Orang di tanah sakit, Pak, akan mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran uang ia keluarkan supaya dia hanya ingin sebuah jalan, ingin jalan kaki, Pak, ingin mengeluarkan uang miliaran. Kita sudah jalan kemana-mana bisa. Kenapa kita nggak bersyukur kepada Allah? Ini kan tak ternilai, Pak. Lebih di tangan. Satu. Yang kedua, saya tanyakan kepada beliau. Yang hilang sekarang dengan yang Allah sudah berikan banyak mana? Ya banyak Allah berikan. Karena Allah tidak mungkin mengambil uang Anda 2,8 miliar, sebenarnya Allah memberikan 2.800 miliar. Allah yang berikan 2.800 miliar Allah berikan, makanya Allah ambil yang 2,8 miliar aja. Berarti yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada yang hilang sekarang. Kenapa kita susah? Kenapa yang dulu nggak pernah kita syukuri ini kita susah dengan 2,8 miliar? Saya katakan kepada dia, Pak, uang segitu, Pak, Anda kehilangan uang cuma 2,8 miliar kalau sama susah. Anda kan kehilangan 10 triliun, aku belas tidak susah. Gitu, Pak. Jangankan 2,8 miliar, Pak, saya kehilangan uang 10 triliun, saya nggak sedih belas, nggak sedih saya. Wujudnya kayak apa ya, Pak Yo? Pak, ayo kita kuatkan persaudaraan. Jangan pecah, Pak. Ini negara kita jaga semuanya, Bapak Ibu. Jaga persatuan. Apapun bendera, apapun siapapun dia adalah saudara kita semuanya. Hilangkan buruk sangka, hilangkan kata-kata yang jangan. Yang ketiga saya tanyakan, Pak, saya katakan, uang jenengan hilang, lenyap, ada disimpan sama Allah. Dia baru nangis, tetesan air mata. Saya dipeluk, dicium tangan saya, Ustaz, mohon maaf, Pak, uang Anda tidak hilang, Allah simpan. Yakinlah itu harta terbaik Anda, diambil oleh Allah, Allah simpan harta Anda, dan Allah pasti kembalikan dengan berlipat-lipat. Anda akan merasakan hasil dari uang yang hilang. Anak jenengan mendapatkan hasilnya, cucu jenengan pun mendapatkan hasil limpahan rezeki yang sekarang Allah ambil sekarang ini. Kenapa susah? Yang keempat, kalau dirubah mindset gimana? Dirubah gimana, Ustaz? Kemarin tadi Anda bilang ini hari gelap, hari paling saya jadi down, patah semangat. Dirubah, ini hari yang paling banyak Allah memberikan ampunan, Allah berikan pahala. Hari yang paling banyak Allah ingat dosa saya, bisa nggak dirubah mindsetnya? Bapak Ibu, saya mau tanya, kesedihan dia itu karena uang yang hilang apa karena pikirannya? Lagi-lagi pikiran kita yang salah. Yuk kita berbaik sangka. Lebih-lebih pada bulan ini kan, bulan Syawal, Bapak Ibu datangilah tetangga kita. Jangan ngoroning tonggo siapapun dia, orang kaya, orang miskin, beda bendera, beda ormas, beda politik, datangi dia. Mereka adalah komponen menegakkan bangsa ini. Jangan pecah, jangan, Pak. Saya ini, Pak, mbah-mbah saya dulu dari NU, tokoh-tokoh kiai banyak. Saya ngomong sama dia, masalah? Nggak masalah kok. Kan begitu. Kami biasa berdakwah di mana-mana, kami dipanggil para dukun, saya juga pernah, Pak. Ceramah di pesantren kami biasa. Apa bedanya, apa permasalahannya? Saudara kita juga semuanya. Ya. Jangan berpecah belah. Yang terakhir, bisa beda kita akal Islamnya. Bahwasanya halal bihalal itu adalah menambah pahala setelah meninggal, karena banyak sanak saudara yang telah mendoakan kita. Ini perkara yang paling penting, Pak. Bapak Ibu, ada istilah Jawa, orang kita mengatakan apa itu, gajah meninggalkan gadingnya, Pak. Maka kebaikan, Bapak Ibu, segala sesuatu yang telah kita milikin, yang sekitar kita, harta kita, istri kita, yang semuanya kita milikin akan hilang, semuanya akan lenyap, kecuali kebaikan yang akan tertanam.
kebaikan yang telah dia tanam itulah akan tertanam dalam jiwa seorang. Maka sangat berbahagia ketika orang dimanapun dia berjalan menebarkan kebaikan-kebaikan. Karena solehnya seorang tidak diukur sebanyak mana ibadahnya, solehnya seorang diukur sejauh mana kesolehan sosial dia. Bagaimana dia peduli dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dengan orang sekitarnya, peduli enggak? Datang orang kepada ya Rasulullah, ladaina imra'atun kanat tusalli fil lail wa tasum bin nahar walakin yu'di jirana bilisanihi. Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga orang perempuan. Dia itu kalau malam sering sholat malam, sering puasa, tapi ya Rasulullah sering ganggu tetangga dengan lisannya. Apa kata Nabi? Fa innaha finnar, aku lihat orang perempuan di neraka. Gara-gara apa? Orangnya rajin ibadah, rajin sholat, suka puasa, cuma lisannya suka mencaci maki, menyakiti tangganya. Di mana tempatnya? Di neraka, kata Rasulullah. Karena solehnya seorang itu diukur dengan solehnya sosial. Semakin kita peduli, itulah kesolehan kita yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang sekarang semakin banyak sholat jamaah, semakin mungsuan dengan orang tuanya. Ini siapa yang ngajarin? Ada Pak. Sekarang itu doktrin tidak mau kumpul, tidak mau sholat bersama orang selain kelompok mereka. Hati-hati, nggak usah Pak, ikutin aja udah, maafkan. Siapapun yang nyolatin jadi imam nggak masalah. Saya di Pakunden Pak, orang-orang tahu gak saya tokoh Muhammadiyah, tapi saya biasa Pak, subuh mengimami di masjid saya, Masjid Baitul Makmur dekat rumah saya. Saya kalau ngimami pakai doa kunut, ya pakai saya. Biasa gitu. Di Manado Ibu, kami punya bina namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Itu membawai 120 majelis taklim kami ke sana. Di sana itu Pak, biasa Pak, di Manado itu lebih persatuan sangat kuat. Maka di masjid ini Pak, kalau yang imam dari sejarah kita itu ya pakai kunut. Kalau Muhammadiyah nggak pakai, ya biasa gitu loh, ya rukun, nggak ada masalah apa-apa. Itu di sana bisa, di Manado Pak. Kok di sini banyak susah? Lepaskan jerat-jerat, lepaskan. Itu namanya jerat-jerat dari syaitan. Alhamdulillah, jika Imam menyampaikan, mari kita kuatkan silaturahmi, sering berkunjung ke tetangganya Pak, biar kita tahu keluhan mereka itu apa, masalah mereka itu apa, maafkan dia. Jangan tidur dengan membawa beban, jangan. Maafkan saudara kita, maafkan orang lain. Kalau mau tidur, silaturahmi, doakan dia. Pak, semakin banyak orang mendoakan orang lain, semakin Allah buka pintu-pintu sukses. Bapak enggak mendoakan Pak ketika ada orang lewat membawa gedek yang dipikul jalan lama, enggak doakan Pak, doakan dia Pak. Saya pernah kaget sama istri saya ini, ketika masih teman-teman baru dulu, saya pergi ke Ngantang kan Pak, naik motor berdua sama istri, sampai ke Ngantang, naik ya, Bendungan Sorojo, naik ke atas sampai gunung. Di atas gunung Pak, ada orang memikul kayu jauh sampai pundaknya ini mentol-mentol semuanya. Karena apa? Terbiasa bawa kayu. Pak, saya tanya, mau kemana? Ke pasar. Bawa dari mana? Dari kampung sana. Berapa kilo Pak? 12 kilo Bu. 12 kilo membawa kayu bakar dijual Bu. Saya naik motor, saya langsung berhenti. Langsung saya kasih uang Pak, 50.000 itu Pak. Saya ke 2006. Pak, tolong. Ditolak sama dia. Enggak, saya enggak menerima pemberian. Kalau Bapak mau beli kayu saya, silakan dibeli, tapi dikasih saya enggak mau. Saya paksa, tidak mau menerima dia. Ya Allah, ada pelajaran. Ya Allah, orang ini begitu, orang yang hidupnya sama, tapi menjaga harga dirinya, menjaga marwahnya, tidak mau dia diberikan, lebih mengambil. Hebat. Kita bantu saudara kita Bapak Ibu. Yuk ya, silaturahmi, maafkan orang-orang, maafkan suami kita, Ibu, maafkan istri kita Bapak, Ibu. Bagaimanapun jenengan punya suami sing dua blek megelno, maafkan dia. Bagaimanapun Bu Ibu tanpa suami tidak enak. Wis salah. Jenengan suami ini zolim itu lebih bagus, lebih nyaman daripada nggak punya suami. Saya itu loh Pak, fitnahnya banyak Bu. Bojo megel nih, nggak apa-apa, pegel dari sini bukan dari suami.
Lapangkan dada kita, ibu, maafkan dia. Kenapa suaminya begitu? Kenapa suamiku begitu? Jangan salahkan, jangan. Kenapa? Jenengan pikirannya dirubah. Ah, kasihan. Ya, punya suami marah-marah, bilang aja, alhamdulillah Pak Ustaz, aku punya suami dulu artis gak jadi. Udah selesai. Ya Pak, yuk lepaskan semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan panjang umur pada kita semuanya. Allah berikan rezeki yang melimpah. Semoga setelah ini, bulan ini, masjid jadi semuanya. Dengan izin Allah pasti bisa. Yakin Allah pasti buka jalan. Satu contoh terakhir. Ya, ini sebelum doa. Pak, saya punya masjid Pak di Bekasi. Namanya Masjid Arisalah. Saya dulu buka pengajian tahun 2009. Itu di Harapan Indah, Kota Bekasi. Itu kami buka pengajian di sana, Pak. Akhirnya kita ingin punya masjid sendiri. Saya tanya kepada Pak Haji Zainal, Pak, punya uang berapa? 4.600.000. Baik Pak, kita bikin masjid. Pak, uangnya saya minta, saya pinjam. Saya minta Bu dari bendahara Haji Zainal di Bekasi sana, Harapan Indah. 4 juta lebih saya ambil. Saya pakai sholat, saya ajak ngomong Pak uangnya. Ini kita takmir ya, takmir pembangunan, tolong tiru saya, boleh ditiru. Uangnya dipegang, saya pegang, ya Allah, hei duit, kamu itu nggak bisa ngomong, tapi kamu paham. Kamu itu makhluk Allah. Allah bisa menggerakkan kamu. Aku minta kepada Allah agar Allah menjadikan kamu paham ucapanku. Hei uang, kamu panggil ya teman-teman kamu, kamu panggil di mana-mana. Panggil dia biar datang untuk apa? Untuk bikin masjid. Saya katakan begitu Pak, saya wiritan. Selama 3 hari penuh saya bawa, saya kembalikan Pak. Demi Allah Pak, gak berapa lama setelah itu ada seorang dari Pertamina, dari Kalimantan sana, dia baru akan pensiun. Begitu ada rencana bikin masjid, dia dengar, tanya ke saya langsung, Pak Ustaz bikin masjid? Iya. Pak Ustaz mohon maaf, saya ada rezeki. Berapa dikasih? 450 juta tunai Pak, dikasih. Kita beli satu kapling nanti kalau waktu peletakan batu pertama saya diundang ke Pak Ustaz tanggal sekian peletakan batu pertama masjidnya. Saya datang ke Bekasi lagi. Begitu saya datang peletakan batu pertama, saya ajak ngomong, Pak, pasirnya, besinya, tanah, tanah, besi, batu, kamu itu makhluk Allah, kamu doa kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena kamu nggak punya dosa, aku banyak dosa, minta agar masjidnya segera jadi masjidnya. Aminkan Pak, diaminkan semuanya Pak. Peletakan pertama, saya minta bukan cuma peletakan pertama, tapi nanti saya minta juga peletakan keramik yang terakhir. Pak, masjidnya jadi, habis dana 1,7 miliar, selesai 1 tahun Pak. Kenapa? Ajak komunikasi. Mana Pak? Jadi aku sakit ngomong loh, ini sakit bicara, sakit sentuh Pak. Kowe golek kanca ya, muga-muga yang dadi. Enggak apa-apa dibilangin enggak waras, enggak apa-apa, dia bisa paham kok dia. Saya punya tanah begitu Pak dulu. Saya minta tanah, kamu nanti jangan mau dibeli orang ya, aku aja yang beli. Tak gunakan kebaikan ya. Pokoknya siapa yang beli kamu enggak mau aja. Kamu melapor Allah, pokoknya jangan mau kalau enggak saya beli. Pak, ternyata betul Pak, yang beli saya, harganya murah. Sekarang saya tinggalkan. Rumahnya kosong. Itu Pak, komunikasilah dengan alam Pak. Ini nanti saya ajarkan sendiri biar nanti saya diundang lagi bagaimana caranya mengundang rezeki lewat komunikasi alam. Jika gitu kita doa dulu pada Allah SWT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin alamina innaka hamidun alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi min ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwini 'alaina masa'ibat dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abnahayna waj'al sa'ran 'ala man zalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
ولا تجعلنا مسيرنا واجعل الجنة دارنا وقر يا رب العالمين. اللهم ثبت إسلامنا وثبت إيماننا وثبت أقدامنا صراط المستقيم. اللهم جد إيمان في قلوبنا، اللهم جد الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة وشرحنا برحمتك يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لي حينا وموتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم نور قبرهم وواسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم من فوار النار. اللهم قدس أرواحهم وتقبل أعمالهم واغفر ذنوب برحمتك يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.